Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, dan alhamdulillah bagi yang tidak pernah tinggal, namun kalau ada kita pernah tinggal, diperkirakan, diwajibkan untuk membayar sesudah hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, pada malam ini kita sudah menyelesaikan 23 hari. Yang malam ini ke-24, 25. Alhamdulillah. Berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita disampaikan oleh penceramah-penceramah terdahulu, bahwa Ramadan ini datang setahun sekali, Pak. Ramadan ini kalau kita umpamakan seperti menyervis kendaraan yang bertahun-tahun berjalan tidak pernah diservis. Nah, pada tahun ini, pada bulan ini, pada bulan Ramadan, badan kita diservis. Sehingga apabila telah melaksanakan bulan Ramadan, seperti kendaraan yang baru lagi. Diumpamakan oleh para ahli bahwa bulan Ramadan itu, Pak, bahwa puasa ini bukan hanya manusia saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, tetapi termasuk binatang pun berpuasa. Seperti ulat. Kita tahu bahwa ulat itu selalu di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat gelap. Lalu di dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan metamorfosa, masa pergantian bentuk, atau yang disebut dengan dalam ilmu IPA disebut dengan metamorfosa. Inilah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bagi ulat. Bapak-bapak, saudara-saudara, di dalam ilmu pengetahuan IPA, ulat ini berpuasa selama 40 hari di bawah terik matahari, ditimpa hujan, dan tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Dalam proses ini, ulat tadi berubah bentuk, Pak. Kita tahu dalam berapa minggu kalau salah 21 hari dia berubah dari ulat berbentuk
kepompong. Kepompong ini rupanya siap untuk menjadi kupu-kupu. Dalam proses inilah Pak, dibentuk badan, sayap, warna, dan bermacam-macam. Sehingga dalam proses 40 hari ulat tadi berubah menjadi kupu-kupu. Kita tahu kupu-kupu itu bapak-bapak di dalam pergaulan anak muda dijadikan lambang percintaan. Kupu-kupu kalau dia hinggap di taman-taman biasanya memperindah taman. Kupu-kupu kalau dia dilihat oleh anak-anak kecil sampai berlari-lari menjadi kupu-kupu. Apa maksud pembicaraan tadi Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan penuh khusyuk dan tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kita di masa-masa yang telah lalu. Sama dengan tadi. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia ini. Diangkat derajatnya. Derajat apa Pak? Takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dapat dipastikan masuk surga. Selain daripada itu, di dalam hadis Nabi, barang siapa yang berpuasa dan dia dalam keadaan suci, pilih pintu mana surga yang dia masuk, yaitu pintu ar-riyad, khusus untuk orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, bagaimana kehidupan orang bertakwa? Kita umpamakan dengan kupu-kupu ini. Kupu-kupu sudah saya katakan tadi, apabila dia hinggap di kayu, tidak merusak kayu, tidak merusak daun Pak. Apabila dia di taman, memperindah taman. Apabila anak remaja, menjadi impian, menjadi perlambang percintaan anak-anak muda. Apabila dia ketemu dengan anak-anak kecil pun senang karena dia berwarna-warni, ada kuning, hijau, merah, dan hitam. Begitu juga orang bertakwa. Di mana saja kita berada, sama seperti kupu-kupu Pak. Di masjid berkumpul, dia mencerminkan akhlak yang baik. Itu tanda orang bertakwa. Ngomongnya baik, bagus, tidak menyakiti orang. Sama seperti kupu-kupu tadi, hinggap di mana saja, dia tidak merusak daun yang dia hinggap. Di tempat perkumpulan arisan, dia selalu berkata baik.
Dan biasakan Pak, kita jangan berkata yang sia-sia. Sebab di dalam surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia. Berkatalah, kalau berkata nasihat atau membicarakan yang bermanfaat. Yang tidak perlu bermanfaat tidak perlu berkata. Sebab Rasulullah itu orang yang pendiam. Rasulullah itu pendiam. Jadi kalau ingin meniru Rasulullah, Rasulullah tidak ngomong. Tapi kapan ngomong dia bermakna, berarti. Sebab orang yang berbicara terlalu banyaklah bohong daripada berisik. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang kami hormati, sehubungan kita menggembleng jiwa kita sekarang ini agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira bukan bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lain, agar meniru sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat pendiam, tidak banyak ngoceh, tidak banyak berbicara yang sia-sia. Kami sebagai penyelenggara PRM Puswisata Palembang, Pak, pada akhir-akhir ini memang kami memberikan kejutan, yaitu mengangkat 2 orang imam tetap, kesemuanya hafiz Quran. Sudah kita lakukan dalam 1,5 bulan ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan untuk ke depan, sehabis Ramadan ini, insya Allah kita akan membuka tahfiz Quran. Tahfiz. Mungkin akan mengangkat 2 orang lagi